Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang akan saya ulas kali ini berjudul Vepam, dibintangi oleh Nani dan Nitya Menon, garapan sutradara Anjana Alikan, dan dirilis pada tahun 2011. Secara garis besar, film ini menceritakan kisah hidup dua bersaudara yang tinggal di pinggiran kota di negara bagian India Selatan. Tanpa membedah lebih dalam, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Revati melangkah ke arah pantai, kemudian menenggelamkan dirinya dalam sapuan air laut. Selanjutnya, film memutar kilas balik kisah yang terjadi 18 tahun silam di sebuah perkampungan kumuh di Chennai. Seorang ibu nampaknya sakit keras tergolek tak berdaya di sebuah rumah yang sangat sederhana bersama kedua putranya, Balaji sang kakak dan Kartik sang adik. Tiba-tiba masuklah seorang pria yang ternyata adalah ayah mereka, Jyoti namanya. Di bawah pengaruh alkohol, Jyoti bertindak kasar pada istri dan anaknya yang saat itu Balaji kecil meminta uang untuk makan mereka. Sempat terjadi cekcok antara mereka. Balaji bahkan tak luput dari pukulan sang ayah. Jyoti memaki istrinya dan meminta sang istri sebaiknya mati saja daripada hidup menjadi beban keluarga. Kemudian Jyoti pergi meninggalkan rumah itu untuk selamanya dan memaki Balaji supaya menyuruhnya mengemis atau kalau tidak mati saja. Mendengar hal itu, kobaran dendam nampak jelas di mata Balaji kecil. Balaji masih terbawa emosi masuk ke dalam rumah sembari mencemooh sang ibu. "Bu, kenapa kau selalu sakit? Kapan kau akan sembuh?" Kemudian sang ibu minta Balaji mengambil sebotol obat untuk diminumnya. Balaji pun membantu sang ibu dengan harapan bahwa obat itu akan menyembuhkan ibunya. Namun apa yang terjadi pada keesokan hari adalah di luar dugaan. Ibu Balaji ditemukan telah kehilangan nyawa. Dari situlah Balaji yang baru terbangun sadar bahwa obat yang semalam diberikan kepada sang ibu ternyata adalah racun. Secara tak langsung ia telah membantu sang ibu bunuh diri, atau secara tak sengaja ia telah membunuh ibunya sendiri. Sepanjang waktu bocah lelaki itu tak hentinya menangis menyesali perbuatannya. Jika tak melihat adiknya, mungkin Balaji sudah menyusul sang ibu daripada memikirkan sang ayah yang tak pernah kembali lagi. Namun Balaji tak pernah melupakan sang ayah dan selalu mendoakan jika suatu saat Jyoti akan ditimpa kemalangan. Sejak saat itu, tetangganya, Pak Shekhar, yang memiliki seorang gadis kecil menampung mereka. Dan gadis kecil putri Shekhar adalah Revati. Sejak kecil, Kartik dan Revati memiliki hubungan pertemanan yang sangat dekat. Kartik juga memiliki seorang sahabat bernama Wisnu. Wisnu adalah anak seorang mekanik pemilik bengkel bernama Misamari yang ditakuti seluruh penduduk setempat. Ayah Wisnu mempekerjakan seorang pria bernama Madan untuk membantu menjalankan bengkelnya. Persahabatan antara Kartik, Revati dan Wisnu berlangsung hingga ketiganya tumbuh dewasa. Sesekali sebuah candaan Kartik dan Wisnu lemparkan hanya untuk menggoda Revati. Ya, 18 tahun bukan waktu yang singkat untuk menumbuhkan rasa suka antara Kartik dan Revati. Hal itu pun telah diketahui oleh Shekhar, Balaji, serta Wisnu, dan mereka menyetujuinya. Kerasnya hidup telah biasa dilalui Balaji sejak kecil. Oleh karenanya, jika sekarang ia harus bekerja keras untuk sang adik dan memastikan supaya hidup Kartik layak, ia tak keberatan.
Kartik yang belajar di sebuah perguruan tinggi teknik menghabiskan seluruh waktunya dengan si sahabat Wisnu. Sementara Revati bekerja di sebuah toko penyedia alat tulis dan fotokopi. Kartik seringkali mengunjunginya di sana dan mengajak jalan Revati jika jam istirahat tiba. Bersama Wisnu, ketiganya biasa menghabiskan waktu di pantai. Suatu hari, Balaji berpapasan dengan Jyoti, ayah yang telah menelantarkan ia dan adiknya. Sudah 18 tahun berselang, dan kini Jyoti tampil mentereng mengenakan pakaian serba putih berikut kendaraan yang ditumpanginya. Kehidupan Jyoti nampak makin berjaya sejak ia terlibat bisnis ilegal obat terlarang bersama seorang bandar wanita yang akrab dipanggil Amaji. Tak hanya itu, Jyoti juga menjalankan bisnis rumah bordil yang cukup laris manis. Mengingat kenangan pahit di masa lalu di mana sang ayah meninggalkan mereka hingga timbul kejadian mengenaskan yang merenggut nyawa sang ibu, Balaji bersikeras melarang sang adik untuk tidak sampai berkomunikasi dengan ayah mereka, Jyoti. Sementara itu, di suatu siang ketika sedang mengantarkan Kartik mencari buku mata kuliah, tak sengaja Wisnu berpapasan dengan gadis bernama Fiji dan sejak hari itu ia tak dapat melupakannya. Pada suatu malam, Kartik tertangkap razia polisi karena menyetir di bawah pengaruh alkohol. Saat itu, ia sedang bersama Wisnu, tapi tak lama kemudian kebetulan Jyoti yang melintas menghentikan laju mobilnya, bernegosiasi dengan polisi, dan membebaskan Kartik serta Wisnu dari tangkapan mereka. Hal itu dikarenakan kepolisian setempat sudah kenal baik dengan Jyoti. Kartik yang mabuk terpaksa diantar pulang dengan mobil Jyoti, dan hal itu membuat sang kakak naik pitam. Sepeninggal ayahnya, bengkel Wisnu dijalankan oleh Madan. Madan sempat membicarakan tentang penjualan bengkel tersebut dan uangnya kelak dapat mereka gunakan untuk mencari pekerjaan layak yang menghasilkan pendapatan cukup guna memastikan keamanan finansial di masa mendatang. Akan tetapi, berkali-kali Madan membujuk, Wisnu terus saja menolak dengan alasan sebab toko itu adalah satu-satunya kenangan bersama mendiang sang ayah. Setelah penolakan itu, Madan menemui Jyoti dan entah apa yang tengah mereka rencanakan. Hingga pada akhirnya, Jyoti meminta Wisnu untuk datang ke kediamannya pada keesokan hari. Setiba di sana, bukan main terkejutnya Wisnu saat melihat Fiji. Gadis yang membuatnya jatuh cinta ada di sana. Ya, Fiji adalah salah satu gadis di rumah bordil Jyoti. Pada suatu siang, Balaji menerima kabar bahwa Shekhar tiba-tiba pingsan. Segera saja ia membawa Shekhar ke rumah sakit dan menunggang auto. Namun tak sengaja, tiba-tiba ia melihat Kartik melaju bersama mobil Jyoti. Tak tenang, usai mengantar Shekhar ke rumah sakit, Balaji mencari adiknya. யாருமே அவனை எங்கேயும் பார்க்கல. அப்படியே காணாம போயிட்டான். கார்த்தி வந்தானா? தெரியலங்க, நான் டியூட்டி இருக்கும்போது. Beberapa hari kemudian, ia melihat Kartik dan Wisnu di sebuah tempat makan di mana ia juga berada. Tanpa banyak basa-basi, Balaji langsung menghajar adiknya itu hingga Kartik pingsan. Marah akibat ulah sang kakak, Kartik pulang dengan penuh emosi, mengambil beberapa bajunya dan kemudian pergi. Revati sempat mencegahnya, tapi Kartik terlanjur sakit hati pada kakaknya. Malam itu Revati tak bisa tidur nyenyak. Ia memikirkan Kartik semalaman sebab 18 tahun ini tak pernah sekalipun Kartik jauh darinya. Namun di pagi buta, handphone yang semalam ditinggalkan Kartik supaya dapat berkomunikasi dengan Revati berdering. Mendengar kabar di seberang, Revati nampak syok dan menyebut-nyebut nama Kartik. Mengetahui hal itu, Balaji langsung mendatangi flat di mana Wisnu tinggal. Betapa terkejut ia saat melihat adiknya, Kartik, dibekuk oleh polisi.
Kartik ditangkap atas tuduhan telah membunuh sahabatnya Wisnu. Bagaimanapun Balaji tak percaya bahwa sang adik melakukan kejahatan itu. Sebab itulah ia mencoba menjamin kebebasan Kartik, tapi Balaji tak memiliki power di kepolisian. Sementara itu Jyoti nampak tergesa-gesa mendatangi Amaji yang sedang mengamuk. Perempuan itu ngedumel perihal dua pemuda di mana yang satu tertangkap dan satu lagi tewas. Sementara barang miliknya tak tahu entah di mana. Ya, dua pemuda yang dimaksud adalah Kartik dan Wisnu. Jyoti telah meminta mereka untuk mengantar barang ilegal itu ke Pondiseri, namun berakhir dengan sebuah tragedi. Untuk menenangkan Amaji, Jyoti berjanji akan mencari tahu di mana barang milik mereka berada. Langkah pertama yang harus ia tempuh tentu saja dengan membebaskan Kartik. Berkat suap yang diberikannya pada oknum penegak hukum, proses pembebasan Kartik pun segera dijalankan. Selama proses berlangsung, Kartik masih harus mendekam di penjara. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada Wisnu dan Kartik malam itu? Benarkah Kartik membunuh Wisnu? Oke, jadi begini ceritanya. Beberapa hari yang lalu di sebuah dermaga kepada Kartik, Wisnu mengungkapkan bahwa ia telah jatuh cinta dengan gadis panggilan yang bekerja di rumah bordil Jyoti, yaitu Fiji. Sejak saat itu, Wisnu kerap berkunjung ke kediaman Jyoti demi bertemu Fiji. Mereka telah menjalin hubungan asmara yang sangat serius. Namun mengetahui bahwa Wisnu jatuh cinta dengan Fiji dan pemuda itu juga membutuhkan uang karena tokonya tidak cukup menghasilkan, Jyoti memutuskan untuk mengeksploitasinya demi keuntungan egoisnya dari transaksi obat terlarang. Jyoti memberikan tugas kepada Wisnu untuk mengantar obat terlarang itu ke Pondiseri dan berjanji akan melepaskan Fiji padanya saat tugas itu selesai. Wisnu memohon bantuan Kartik yang mulanya menolak untuk mengantarnya ke Pondiseri. Dan itulah saat dimana Balaji melihat Kartik melaju bersama mobil Jyoti. Di waktu yang sama, Fiji tak sengaja mendengar percakapan bahwa Jyoti berencana menjual obat itu kepada saingan bisnis Amaji dan hendak membunuh dua pemuda itu setelahnya. Segera saja Fiji mencoba menyelamatkan Wisnu melalui Kosu, asisten Jyoti. Kosu yang iba pun menolong mereka dengan cepat-cepat memberitahukan rencana jahat Jyoti tersebut kepada Wisnu. Mereka pun memutar kendaraan ke arah yang berlawanan dan menghilang selama beberapa waktu untuk bersembunyi. Dalam persembunyian itulah Kartik menyadari bahwa selama ini kakaknya benar, bahwa ayah mereka kelewat jahat. Sampai-sampai rela melakukan apapun demi uang, termasuk mengorbankan nyawa anak kandungnya. Esok harinya, ketika mereka hendak makan, saat itulah Balaji menemukan Kartik di kedai tersebut, kemudian memukulnya. Dalam kemarahan, Kartik meninggalkan rumah dan minggat ke flat Wisnu usai memberikan handphonenya kepada Revati. Di flat, Wisnu yang baru saja tiba memeriksa barang haram itu berniat hendak menjualnya ke tempat lain demi mendapatkan uang untuk membawa lari Fiji. Namun ternyata barang itu lenyap begitu saja. Sempat terjadi cekcok antar dua sahabat itu. Wisnu curiga jika Kartik telah mencurinya. Terang saja Kartik tak terima dengan tuduhan itu, hingga Kartik berkata apakah Wisnu akan memukulnya hanya demi wanita panggilan itu. Sontak Wisnu tak bisa lagi menahan amarahnya. Pertikaian pun terjadi di flat itu, hingga akhirnya Wisnu mengalahkan Kartik dengan menjatuhkannya sampai kepala sahabatnya terantuk kaki kursi yang terjungkir. Kartik pun pingsan. Saat siuman, kondisi jadi berbalik. Ia mendapati tubuh Wisnu ambruk di ranjang dengan luka tikaman di perut dan sudah tak bernyawa. Itulah yang menimpa Kartik sampai akhirnya ia dituduh membunuh Wisnu. Sementara sang adik ditahan, sang kakak berusaha mencari solusi untuk membebaskan. Ia mendatangi Jyoti dan mengancam pria itu supaya menjamin kebebasan adiknya.
Sementara itu, Viji yang depresi akibat kematian Wisnu turut menyusul kematian sang kekasih dengan bunuh diri. Tak tahan melihat kemalangan menimpa pasangan muda itu, Kosu memutuskan untuk membongkar semua rahasia Jyoti yang mengakibatkan tewasnya Wisnu hingga tertangkapnya Kartik. Dalam kasus ini, Balaji mencurigai Madan, orang kepercayaan mendiang ayah Wisnu. Pasalnya Madan sempat pamit hendak pindah setelah menjual bengkel keluarga Wisnu. Dari cerita Madan pun, pria itu menyudutkan Kartik sebagai tersangka tunggal pelaku pembunuhan Wisnu. Dikuntitlah Madan yang saat itu didapati bertemu dengan Jyoti dan membawa sebuah koper berisikan uang. Setiba di bengkel, Balaji langsung mengancam Madan dan tak tanggung-tanggung ia perlihatkan kematian di depan mata Madan. Akhirnya, sebuah pengakuan pun meluncur dari mulut pria tua itu. Ya, dialah yang membunuh Wisnu atas perintah Jyoti. Setelah mengetahui kebenarannya, Balaji menemui Amaji. Ia mengklarifikasi bagaimana sang adik Kartik tak terlibat dalam masalah ini. Ia memohon pada Amaji supaya sang adik dibebaskan. Atas kekacauan yang terjadi, Balaji memang tak langsung menghukum Madan. Namun, ia memprovokasi Amaji dan anak buahnya bahwa Kartik dan Wisnu telah diperangkap oleh Madan. Dan kini, Madan yang telah menjual barang tersebut telah membawa lari uang hasil penjualan obat terlarang itu menuju Rasipuram. Seketika Amaji pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Madan. Sementara itu, Revati mendatangi kediaman Jyoti hendak berbicara dengannya. Namun Jyoti justru memerangkap Revati dengan temannya yang berniat melecehkan Revati. Dibiusnya gadis itu kemudian dimasukkan bagasi mobil lalu dibawa ke suatu tempat. Namun, dalam perjalanan kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan beruntung Revati selamat lalu segera melarikan diri. Di tempat lain di waktu yang sama, proses pembebasan Kartik pun berhasil. Bersama sang ayah, Jyoti, kakak beradik itu kini berkumpul kembali. Jyoti senang kedua putranya kini berada di pihaknya. Ia berpikir akan mengembangkan bisnis ilegalnya bersama mereka. Setiba di rumah, Kartik langsung menggeledah lemari di mana saat itu ia menyembunyikan obat terlarang di antara tumpukan pakaian. Sayangnya obat tersebut tak kunjung ditemukan. Tak lama, Revati tiba di rumah dalam kondisi basah kuyup dan langsung memeluk Kartik. Tiba-tiba Kosu datang menyampaikan bahwa Amaji memanggil Balaji serta adiknya. Keduanya pun mendatangi markas bandar wanita itu. Di sana sudah ada Jyoti yang diadili oleh Amaji terkait hilangnya barang ilegal tersebut. Pasalnya ia telah mendapat uang dari Madan namun ia tak juga menemukan barang yang dicarinya. Amaji mencurigai bahwa Jyoti ada main dengan saingan bisnisnya. Jyoti mengelak, namun ternyata saingan bisnis Amaji yang dikenal dengan nama Hanif Bai kini telah bergabung dengan bandar tua itu. Kemunculannya membuat Jyoti terkejut. Di depan semua orang, terbongkar kini bahwa Jyoti yang meminta Madan membunuh Wisnu karena pemuda itu menolak menjual bengkel yang hendak dibelinya. Selain itu, terbukti selama ini Jyoti bermain dua kaki dengan Amaji dan Hanif Bai. Atas pengkhianatan itu, anak buah Amaji dan Hanif pun menyerang Jyoti hendak membunuhnya, namun berhasil diselamatkan oleh Balaji dan Kartik. Kini, bandar-bandar di wilayah itu telah binasa. Jyoti mengembangkan ambisinya untuk menguasai dunia bawah dan menjadikan dua putranya sebagai kaki tangan. Tapi benarkah kedua putranya mau? Dalam acara minum-minum itu mereka berbincang tentang rencana. Ya, perbincangan keluarga yang sejak 18 tahun lalu tak pernah ada.
Jyoti menanyakan kembali di mana barang yang tak kunjung ditemukan itu berada. Namun Kartik hanya diam saja. Balaji menyodorkan segelas minuman pada ayahnya. Tapi baru beberapa kali tegukan, Jyoti merasakan sesak dan panas di dadanya. Ia mencoba meraih botol air minum, namun Balaji lebih dulu mengamankannya. Saat dulu ia memberikan racun pada ibunya, ia tak tahu bahwa itu racun. Tapi kini Balaji tahu itu racun dan sengaja mempersembahkannya pada sang ayah untuk membalas dendam atas meninggalnya sang ibu malam itu serta perlakuan kasar Jyoti kepada keluarga dan telah menelantarkan mereka. Sementara sang adik Kartik membekap pernafasan sang ayah sebagai pembalasan atas kematian sahabatnya Wisnu. Tak lama, Jyoti pun tewas. Kosu yang memihak mereka menutupi kasus pembunuhan itu dan meminta dua bersaudara itu segera meninggalkan lokasi. Sisanya, ia yang akan mengurus. Lalu di mana sebenarnya obat terlarang itu berada? Jadi sebenarnya obat itu telah ditemukan Revati, dan pada saat ia hendak mengembalikan obat tersebut ke Jyoti, pria itu justru memperangkapnya bersama musang liar di rumah bordilnya hingga terjadi kecelakaan mobil saat itu. Berpikir bahwa obat tersebut banyak membawa petaka, Revati pun melangkah menuju pantai menenggelamkan dirinya di sana sembari mengurai obat tersebut yang telah disembunyikan dalam pakaian. Begitulah akhir kisah balas dendam antara anak dan ayah kandung tersebut. Dan film pun selesai.